Di antaranya adalah kalau mau membaca Al-Quran itu diawali dengan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Dibaca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Jadi kalau mau baca Quran begitu dulu, menjauhkan diri dari godaan syaitan. Kalau sudah selesai baca itu, baca lagi qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Kemudian baca Fatihah, baca Quran, itu terbaik. Tapi kalau misalnya hataman bareng-bareng gini, yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, kemudian yang lainnya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus baca, terus lanjut. Kalau hataman 5-6 orang bareng, ya. Kemudian kalau sudah selesai itu mengatakan shadaqallahul azim, itu minimal. Shadaqallahul azim itu minimal. Lebih baik lagi kalau shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi alhamdulillahirabbil alamin wastaghfirullahal hayyal qayyum. Itu lebih baik. Atau minimal shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, ya, bagus juga. Kemudian kalau lewat di satu ayat tentang bertasbih, maka bertasbih. Kalau tentang takbir, maka bertakbir. Kalau tentang anjuran meminta ampun, maka beristighfar, ya. Kalau misalnya sesuatu dengan harapan, minta kepada Allah, ya. Kalau sesuatu dengan harapan, minta kepada Allah. Kalau lewat dari ayat adab, ayat yang menakutkan, minta ampunan dari Allah. Misalnya qalu masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menjadikan kamu berada di neraka saqar? Karena kami dulu tidak melaksanakan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, selamatkan saya dan putu saya, cucu saya dari anak saya, keluarga saya dari meninggalkan salat. Tidak ada masalah begitu. Boleh dalam bahasa Indonesia. Boleh. Kemudian dengan lisannya dan dengan hatinya minta kepada Allah. Jadi seperti komunikasi dengan Al-Quran. Subhanallah, na'udzubillah, Allah marzuqna, Allah marhamna, dan seperti itu. Ya Allah, berikan kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami. Cerita neraka, jauhkan kami. Gitu. Maka Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, saya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, kata sahabat Hudzaifah. Kemudian Rasulullah membaca Al-Baqarah. Itu dulu begitu, Pak. Maka Rasul tidak lewat di satu ayat pun tentang adab kecuali minta ampun, dan tidak lewat di ayat rahmat kecuali minta rahmat, dan tidak ada di ayat tanzih kecuali Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok bocornya? Kan Rasulullah pernah melarang sahabat untuk sholat dibaca surat yang panjang. Karena waktu sholat itu dibaca panjang oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, dilarang oleh Rasul karena makmumnya itu banyak orang awam. Tapi ketika Rasul sholat, banyak makmumnya saat itu sahabat yang sudah mumpuni. Dan kalau disolati Rasul di belakangnya katut kuat. Gitu ceritanya, ya. Kenapa Rasul kok baca panjang? Padahal kalau ada yang baca panjang sama Rasul dilarang. Lah kan Rasul tahu belakangnya, ya kan? Kalau yang di belakang kita itu mampu diajak satu juz, ya enggak apa-apa, boleh. Hataman tarawih misalnya, satu kali tarawih satu juz, boleh, asal makmumnya siap. Makmumnya diberitahu bahwa nanti ini di sini sholatnya satu juz, jangan ngeprank. Datang tahu-tahu satu juz. Nah, ini kan makmumnya nanti merasa dikibuli, wah kok terlalu panjang ini. Nah, tapi kalau sudah satu masjid itu seperti Masjid Ismail ya di Lawang. Kan setahu saya itu setiap tahun mesti hataman, ya. Nah, kan makmumnya sudah tahu. Lah makmum yang tidak sempat untuk satu juz, ya pilihlah musola lain. Tidak salah masjidnya, masjidnya sudah begitu. Jelas ya. Tapi kalau insidentil, tahu-tahu malam ini satu juz, tidak boleh begitu. Rasul melarang itu. Tapi kalau sudah mampu, walaupun 2 juz tidak apa-apa. Dulu kalau kita di Darul Mustafa, ya, Habib Umar jadi imamnya 2 juz.
Jadi habis tarawih itu ngulet, Pak. Gini. Ya, tapi kan makmumnya kan bisa, kan tahu. Rasulullah ketika sholat itu begitu. Oke. Ketika selesai membaca Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW membaca Allahumma arhamni bil Qur'anil azim waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana atau li ya rabbal alamin. Itu doanya kalau setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu kan biasanya kalau selesai ngaji Quran baca itu. Itu doanya Rasul SAW. Itu mengenai yang dibaca sekarang ini tentang keras atau pelan. Ya, tentang keras atau pelan. Disebutkan pahala bahwa membaca itu adalah sesuatu yang keluar suara dan bisa didengar telinga. Kalau saya mengatakan saya membaca surat Al-Fatihah, Anda tidak akan bisa paham bacaan saya kecuali kalau saya mengeluarkan swanten atau suara. Kalau saya sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya bacaan. Tapi kalau saya diam, itu bukan bacaan, itu mengheningkan Fatihah. Jadi orang kalau membaca Fatihah tidak mengeluarkan suaranya, lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Wa aqalluhu ma yusmi'u nafsahu, dan minimal dia harus mendengarkan telinganya sendiri. Oke? Fa in lam yasma' nafsahu lam tasih sholatuhu. Kalau dia membaca Fatihahnya, karena wajib bagi kita pengikut Imam Syafi'i, wajib bagi kita, maka kita membaca Fatihahnya harus Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jangan terlalu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kan qiraat. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum atau sholat sendiri, sholat sunnah, bacanya itu harus dengar sendiri telinganya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ketika makmum sudah imamnya waladhdallin, kita harus baca yang kira-kira didengar oleh telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh diam. Pakai hati itu enggak boleh. Lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Bisa. Ini bukan ilmu baru. Ya. Ini ilmu lama ini. Harus, kecuali kalau dia jadi makmum. Masih ada pendapat yang membolehkan dia tidak menyentuh suara, tapi kan tidak benar. Kalau dia paham tidak dilakoni ya tidak boleh. Maka kalau membaca Fatihah harus terdengar telinganya sendiri, harus dengar telinganya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan terlalu keras ganggu sebelahnya. Jangan terlalu pelan sehingga tidak terdengar suaranya. Oke. Maka dalam masalah fa'amma al-jahru bihaitsu yasma'u ghairahu fahuwa mahbubun ala wajhin wa makruhun ala wajhin akhar. Maka suara Quran yang diperdengarkan hingga ke yang lain itu baik di satu sisi, itu tidak terlalu baik atau makruh di sisi yang lain. Baik contohnya gimana? Ngajar ngaji, tidak boleh ngajar ngaji pelan. Ayo ngaji yo. Ayo ngaji. Ngaji apa Ustaz? Jangan keras-keras. Tidak mungkin. Guru ngaji pasti keras. Bahkan di kitabnya Habib Umar itu volume itu harus jelas. Tidak boleh. Hadirin itu harus fokus mendengarkan pemaparan si penyampai taklim itu. Jadi penyampai taklim jadi gurunya itu
makmum itu ya apa carane santri atau yang ngaji itu supaya tidak usah fokus dengan memilah kata-kata si penceramah atau si pengajar, sehingga jenengan hanya fokus tentang ilmunya, bukan fokus iki ngomong apa. Itu sudah tidak bakal taklim, tidak bakal masuk taklimnya itu. Makanya sound itu perlunya luar biasa. Sound yang bagus itu perlunya luar biasa. Kenapa? Supaya hadirin tidak perlu fokus untuk mencerna kata-katanya, tapi cuman memahami maksudnya, karena telinganya sudah jelas. Kalau telinganya jelas, maka dia tinggal memilah kata-katanya. Oh, maksudnya begini. Tapi kalau suara saja tidak jelas, jadi dia harus fokus ke suara, fokus paham lagi. 2 kali susah masuknya. Jelas nggih? Nah, kalau seperti guru ngaji harus keras. Kalau seperti imam harus keras. Jangan imamnya itu ini karena mungkin saya tidak mau riak loh, ini bukan waktunya riak. Imam kok. Satu, pengajar harus keras. Imam kalau waktu maghrib, isya, subuh harus keras. Itu memang harus. Tapi ada momen ketika disembunyikan suaranya itu lebih baik. Ngaji Quran, contohnya ya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan di antara yang sembunyi itu lebih baik seperti sedekah. Karena ini saya lakukan sendiri, maka lebih baik sembunyi. Rasulullah mengatakan fadlul qira'ati sirri ala qira'atil alaniyah ka fadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Rasul bersabda, suara bacaan Quran yang secara pelan volumenya didengar dirinya sendiri lebih baik daripada bacaan Quran dibaca keras sehingga orang lain mendengar, seperti baiknya sedekah secara sembunyi-sembunyi dibanding sedekah secara terang-terang. Sedekah sir itu 70 kali lebih besar pahalanya daripada sedekah secara terang-terangan. Ya. Suara Quran dibaca di rumah sendiri. Jadi dengan baca Quran di rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, cukup saja. Telinganya dengar. Tidak perlu dikeraskan. Karena pasti ada keutamaan yang berkurang. Kalah dengan bacaan yang lebih pelan. Pelan itu bukan berarti Anda tersiksa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Pokoknya telinganya dengar gitu loh, Pak. Jelas nggak? Ya. Maka Rasul juga mengatakan di dalam riwayat Ahmad, khairur rizqi ma yakfi wa khairul dzikri ma khafi. Khairur rizqi ma yakfi wa khairul dzikri ma yakfi al khafi. Sebaik-baik rizki itu rizki yang cukup, bukan yang berlebihan, kata Rasul. Sebaik-baik zikir itu yang pelan, kata Nabi. Ini riwayat Imam Ahmad. Jelas. Nah, kemudian Rasul juga mengatakan riwayat Imam Ahmad, la yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ati bainal isya bainal maghribi wal isya. La yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ati bainal maghribi wal isya. Jangan baca Quran secara terlalu keras di antara kalian antara maghrib dan isya. Padahal maghrib dan isya itu waktunya sangat istimewa untuk ibadah. Jangan keras. Ya baca di rumahmu yang kamu dengar. Atau kamu kalau baca mimpin untuk anak-anakmu, ya anak-anakmu supaya dengar. Cukup di rumahmu saja, tidak usah pakai loudspeaker. Jelas. Apalagi loudspeaker yang dipakai karaoke yang bundar sak mike, mic sak sone yang cilik itu. Oh, itu keras. Nah, ada satu kejadian. Ya, satu malam ada salah satu waliullah ya, sangat masyhur, Sa'id bin al-Musayyab. Pada waktu di Madinah ada salah satu khalifah saat itu, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang keadilannya luar biasa, yang kebijaksanaannya luar biasa, membaca Al-Quran di dalam sholatnya keras.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Keras bacaannya. Maka Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib mendengar, siapa ini baca Quran keras di masjid ini? Bacaan sholat Pak, bukan hataman. Bacaan sholat. Dan bacaannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa enaknya. Qori beliau itu. Suaranya sangat enak. Kemudian panggil anaknya. Nah, tolong beritahu yang di masjid itu kalau ngaji jangan keras-keras. Terus kemudian anak tadi mengatakan, masjid itu bukan masjid kita, kan itu masjid umum. Dan orang yang di dalam itu punya kekuasaan. Maka si Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya ayyuhal musalli, hei orang yang sholat di dalam masjid, in kunta turidullaha azza wa jalla bisolatik fakhfat sautak. Kalau kamu ingin mendapat pahala dari Allah, pelankan suaramu. Wa in kunta turidun nas, kalau kamu pengen didengar orang lain, suaramu kamu keraskan, fa innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Orang yang dengar ini tidak akan memberi sesuatu yang lebih dari pemberiannya Allah. Tidak akan mereka memberi sesuatu yang lebih dari pemberiannya Allah. Lebih baik pelankan saja. Fasakata Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengar itu, dipelankan suaranya. Kemudian dipersingkat rokaat ya, dipersingkat. Kemudian ini sholat sunnah ya. Kemudian salam, ambil sandalnya, kemudian beliau malu, ulang. Ternyata waktu itu adalah beliau, katakanlah wali kotanya kota Madinah. Tapi beliau tidak tahu, sehingga seorang wali kota pun, ya, wali kota pun ngaji dengan suaranya yang enak, dan beliau ini orang yang luar biasa. Di masjidnya Rasul begitu keras diingatkan oleh orang, pelan beliau ini. Padahal bacaannya enak dan tidak pernah keliru. Ya, tidak pernah keliru bacaannya beliau, tidak keliru. Lah maka dalam hal ini kita bisa melihat bahwa, mohon dipahami nanti ini, jangan dipotong ini, videonya kalau dipotong nggak karuan akhirnya. Jadi dari yang saya sampaikan ini tadi, bahwa mengaji itu ada dua. Ada momen dia harus keras, ada momen dia harus pelan. Ketika menjadi imam maghrib isya subuh harus keras, makmum supaya dengar. Ketika mengajarkan Al-Quran harus keras, minimal santri yang mendengarkan harus dengar, tidak boleh pelan. Tapi ketika membaca Al-Quran sendiri untuk tujuan pribadi, tidak untuk orang lain, jangan keras. Mohon maaf, termasuk hataman dimasukkan loudspeaker itu tidak benar sebetulnya. Bukan kita tidak senang syiar, tapi di sebelah ada orang yang lagi buang hajat, dodok kedengaran suara, dan yang ngaji keliru. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngaji keliru, tidak ada yang benarkan, suaranya dimasukkan loudspeaker. Untuk apa? Supaya tahu bahwa di sini ada hataman. Loh, itu buat apa? Supaya orang tahu itu aja sudah tidak benar. Tidak perlu begitu. Karena Allah ngajinya untuk siapa? Untuk Allah. Tidak enak supaya kampung ini supaya semarak. Tidak bisa. Karena kalau didengarkan Al-Quran, mereka itu wajib mendengarkan. Kan kasihan tonggonya, tetangganya kan kasihan. Lah kalau mereka itu lagi main HP, ini didengarkan Quran. Lah kalau mereka di dalam kamar sama istrinya, didengarkan Al-Quran. Lah kalau di sebelah itu ada orang sakit mau tidur tidak bisa tidur karena didengarkan Al-Quran dari pagi sampai jam 12 siang. Tidak benar. Bukan saya ini anti hataman. Alhamdulillah di pondok ini setiap Sabtu hataman. Setiap Sabtu hataman. Tidak ngenteni kiriman fulus untuk arwah. Setiap Sabtu hataman. Gimana betul? Santri-santri ini setiap Sabtu hataman, dan kita ikut untuk nimbrung dari wadduha sampai ikut supaya tercatat sebagai orang yang hataman setiap seminggu sekali di rumah saya. Nah, kita makanya setiap Sabtu di Majelis Nurul Iman ini kita baca
khatmul Quran. Karena apa? Ya nimbrung mereka yang baca, kita nurut dari wadduha, kan melok juga itu. Atau paling tidak baca doanya. Hataman setiap minggu. Kalau misalnya untuk kirim doa ke arwah dengan ada sumbangan untuk masjid, tidak ada masalah, bagus, boleh, saya juga begitu. Wong tidak dipakai untuk pribadi, kan fulusnya ini untuk arwah yang dikirimkan itu tadi doanya. Tapi membaca Al-Quran dikeraskan sehingga tetangganya mungkin tidak bisa tidur, mungkin ada yang lagi bermasalah karena pandemi kerjaannya hancur, kemudian dia tidak ada kerjaan, di rumah sudah sumpek, kena Quran das, bisa jadi gini, waduh males aku krungu. Bisa begitu orang malas sama Quran nanti jadinya. Kalau hataman di dalam rumah ada sound kecil supaya yang 5-6 orang itu bisa mendengarkan dan mengingatkan, tidak ada masalah. Di dalam rumah itu saja boleh. Tapi kalau pakai toa kemudian diangkat yang tinggi dari lawang sini kedengaran sampai di Purwodadi sana, wah tidak benar. Tidak benar. Bukan saya anti, bukan saya sok toleransi, tidak. Tapi ini dari Rasul. Bacaan pelan kalau untuk pribadi lebih baik daripada bacaan secara keras, sebagaimana bagusnya sedekah secara sembunyi-sembunyi daripada sedekah secara terang-terangan. Jelas ya, mohon maaf ini jadi mohon dipahami ini. Jadi kalau bukan ini berarti anti bacaan keras, tidak. Tapi kalau untuk hataman pribadi, keluarga, jangan ajak orang lain untuk mendengarkan selama 6 jam. Kalau mereka tidak paham bacaan Quran itu, mungkin mereka merasa ini hanya bunyi-bunyian saja. Tapi kalau orang yang tahu dzauq dengan Al-Quran, tersiksa tonggo itu. Karena mereka merasa ini harus saya dengarkan. Tapi saya harus ke sana kemari, harus ke jeding. Yang mau buang air besar itu gak enak kalau ada dengaran Al-Quran. Karena mestinya saya mendengarkan ini bukan dalam keadaan seperti ini. Bukan dalam keadaan dodok. Ya, ketika dekat dengan istri, wah kocok saya Al-Quran tidak enak ini. Nah, sehingga kalau hataman Quran sangat baik sekali, ya. Tapi di dalam rumah, kalau misalnya rumah itu mengadakan hataman, buat sound system yang didengarkan di dalam rumah itu saja atau di dalam musola itu saja, itu jauh lebih selamat dari riya, itu lebih selamat dari mengganggu orang lain. Ada sebelahnya orang yang anak kecil mungkin tidak bisa tidur malamnya. Ada orang yang mungkin kerja malam, dia harus tidur pagi, tidak bisa tidur karena, dan banyak hal yang lain. Jadi kita itu perlu hati-hati. Dan Rasul ini, semua yang saya sampaikan ini dari Rasul. Semoga kita bisa selamat. Jadi hataman tapi di dalam rumah itu jauh lebih aman. Karena kadang ada orang begitu hataman, jangan dimakan loudspeaker, gak ngaji aku. Begitu tidak masuk loudspeaker, saya tidak ngaji. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kita ngaji di dalam hati pun Allah tahu.